Islam memajukan intelektual. Islam juga mendukung berpikir kritis. Islam mendukung penelitian. Islam memajukan keilmuan sejak awal. Islam bermula dengan apa? Iqra, bacalah. Agama kita datang membawa Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkan aku ilmu. Ini di dalam Al-Quran tercatat 1400 tahun lalu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu, maka dia yang bertanggung jawab. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Dawud dan lainnya. Maknanya, dia bertanggung jawab di pengadilan dunia dan akhirat. Maknanya lagi, pengobatan bukanlah mainan. Pergi dan pelajari ilmunya untuk menjadi ahli di dalamnya, lalu praktekkan. Rasulullah bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Ia juga menurunkan penawarnya. Siapapun ingin mengetahuinya, maka dia akan tahu. Siapapun tidak mengetahuinya, dia tidak mengetahuinya. Maknanya, ada perintah untuk mencari ilmu pengobatan. Jadi seperti inilah pelopor peradaban Islam, di mana baik kehidupan dalam beragama dan dunia. Mereka berjalan bergandengan tangan. Itu sebabnya Islam mempunyai contoh-contoh yang patut dibanggakan. Di abad ke-10 ada Ibnu Sina atau Avicenna yang William Osler catat dalam bukunya Qanun atau Hukum Ibnu Sina telah menjadi pustaka pengobatan di Eropa lebih lama dari buku-buku lain dalam sejarah. Pada abad ke-9 Islam punya Al-Khwarizmi, penemu ilmu aljabar, ahli sejarah dunia Columbia, namai trigonometri modern. Aljabar dan geometri, keduanya dalam cakupan luas adalah kreasi Arab, maksudnya ciptaan orang Islam. Pada abad ke-10 ada Al-Hazan. Kita mungkin tidak tahu ada kawah di bulan yang diberi nama Al-Hazan. Diberi nama Al-Hazan lengkapnya Al-Hazan Ibnul Haytham yang wafat pada tahun 965 Masehi. Kenapa diberi nama beliau? Karena kontribusi-kontribusinya dalam dunia optik dan cahaya, dan beliau mempelopori diskusi-diskusi pada metode eksperimen. Di mana 300 tahun berikutnya, tahun 1295, ada Roger Bacon, pelajar kanak-kanak yang lalu menjadi seorang ahli metode keilmuan. Ia mengutip dan bergantung padanya dan memuji karangan Al-Hasan Ibnul Haytham dan menjulukinya bapak metodologi ilmiah. Baitul Hikmah, rumah bijaksana di Baghdad, beberapa abad lalu telah menjadi perpustakaan terbesar di dunia. Tidak satupun buku yang tidak terkelola di dalamnya. Dan kenapa ketika pasukan Mongolia menyerang kaum muslim dan mengambil alih, mereka bertanya, apa ini? Mereka membakar perpustakaan dan menjarah buku-bukunya, lalu melemparkannya ke dalam sungai Efrat. Sampai sedemikian rupa airnya tidak dapat diminum berhari-hari karena begitu banyaknya tinta buku yang mencemari sungai. Dan banyak buku-buku yang berada di jalanan kota Baghdad lalu eksis di kota-kota Eropa. Lalu ada Cordoba. Apa yang Anda tahu tentang Cordoba? Cordoba adalah kota muslim selatan Spanyol. Sebagai gambaran bagi Anda bagaimana bentuknya di abad ke-10 dahulu. Jika Anda mau menangisi, tangisilah, tapi bukan tangisan pesimis. Ada 28 wilayah di abad ke-10. Seribuan tahun lalu ada 3.000 masjid, 18.000 kota, 500.000 properti, yakni rumah yang dikelilingi pagar. Nomor 1 adalah Baghdad, 3 juta properti. Nomor 2-nya yakni Cordoba dengan 500.000 properti. Nomor 3-nya kota Seville, kota muslim lain di Spanyol dengan 400.000 properti. Cordoba dikenal juga dengan permata dunia. Orang-orang pergi berlibur ke sana hanya untuk melihat persatuan umat di Cordoba, untuk melihat masjid-masjid agung, untuk melihat kemegahan jembatan Cordoba, untuk melihat pasar Galore. Bisa dibayangkan pasar bunga unik, pasar buah dan sayur mayur, pasar hewan langka, pasar berbagai macam kertas, semua ada di jalanan Cordoba. Bisa dibayangkan peradaban Islam di abad ke-10, jalanan Cordoba telah diaspal dan diberi penerangan, sehingga ada satu surat yang masyhur yang membicarakan tentang Universitas Cordoba
dan Universitas Umayyad. Dari seorang raja Inggris untuk Hisham ibnu Abdurrahman selaku gubernur Cordoba kala itu, raja meminta izin bahwa putrinya dan keluarga kerajaan agar diizinkan belajar di Universitas Cordoba. Tahu maknanya? Maknanya nomor satu, Cordoba adalah pusat intelektual dunia, dan kedua, Cordoba mengajarkan toleransi kepada dunia. Raja tahu bahwa putrinya akan selamat di Cordoba, dan surat tersebut ditandatangani oleh raja, sebagaimana sejarawan katakan disebutkan di dalamnya, sahabat setia Anda, Raja Inggris. Makanya kenapa Gustav Le Bon yang pernah mempelajari psikologi di kampus atau Universitas Psikolog Sosial Prancis berkata, jika mau kaum muslim bisa taklukkan Prancis. Ini kata orang non-muslim. Dikatakan karena jika mereka mau, Paris akan seperti Cordoba. Katanya lagi, sudah 600 tahun kami bergantung kepada kaum muslim untuk menerjemahkan filsafat Yunani, katanya. Dan Anda berjalan melintasi jalanan kota Cordoba, Anda akan temukan penduduk sudah mampu membaca dan menulis, dan bahkan di antara mereka mampu berpantun di saat raja-raja dan ratu-ratu di Eropa belum mampu mengeja nama mereka sendiri dalam bahasa mereka. Rumah sakit Islam pertama di dunia berada di Damaskus, Syria, 700 tahun lebih dahulu sebelum Paris memiliki rumah sakit pertama. Cordoba telah memiliki 50 rumah sakit. Kenapa semua ini saya ceritakan? Ini hanya sebuah testimoni bahwa Islam mampu dan selalu membangun industri dan perorangan, mampu memelihara ekonomi dan etika. Islam mampu menyeimbangkan antara materi duniawi dan spiritual agama. Islam mampu meyakinkan dan memastikan kemakmuran dan kebahagiaan dan kedamaian di dunia dan keselamatan di akhirat.